Tuhan. Saatnya kita akan mengikuti renungan Habatus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur, amin. Halo anak-anak, pastinya kamu dan saya suka dong untuk mendoakan teman kita atau menolong teman kita. Misalnya ketika teman kita dalam kesusahan, ya. Nah, di sekolah teman kita ketinggalan pulpennya di rumah. Nah, kamu memberi pinjaman pulpen. Karena apa? Karena kamu membawa lebih. Lalu ada teman yang sakit, kamu mendoakan teman kamu. Wah, pasti ada sukacita yang tidak bisa dikatakan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 15. Bagaimana Tuhan sudah menjadi contoh teladan sejati bagi kamu dan saya dan orang-orang di dunia ini. Nah, anak-anak, nanti jangan lupa Alkitabnya dibuka lalu ayatnya dibaca semuanya ya. Saya akan menolong membaca ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Anak-anak, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan ya dan amin. Perkataan yang sangat benar dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi firman Tuhan ini mengajar, mendidik kita, ya, kamu dan saya, mengenai banyak hal tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa orang yang sudah diselamatkan, dia dijadikan sempurna dan hatinya sudah dibersihkan dari dosa oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti kamu dan saya bebas untuk melakukan apa saja, mau-maunya saja, tidak ya. Nah, ketika kita sudah percaya dan diselamatkan, pastinya kamu dan saya selalu melakukan perbuatan baik, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang berdosa ya. Untuk melakukan perbuatan baik itu kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa ya. Ingat Roma 3:23, semua manusia adalah berdosa ya anak-anak. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita dapat memberi, misalnya memberi makanan kepada teman kamu di sekolah, tapi kamu pamer nih supaya banyak teman-teman kamu yang melihat perbuatan kamu. Wah, perbuatan seperti itu mah tidak baik ya, bisa dikatakan sombong. Karena pasti kita mau mendapatkan pujian dari teman-teman kita. Padahal Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu, ya kan? Tuhan Yesus mengajarkan ketika kamu memberi bantuan kepada teman kita atau orang lain, tidak usah dilihat orang banyak ya, nggak perlu ya, tidak perlu mendapat pujian dari manusia, karena Tuhanlah yang akan memberkati kita ya. Lalu kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita berdoa. Nah, anak-anak, ketika kamu dan saya sedang berdoa ya, nggak usah tuh dilihat orang-orang banyak ya. Kita jangan seperti orang Farisi atau ahli Taurat ya. Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan dan di rumah-rumah ibadat dengan suara yang keras. Ya, bukan seperti itu ya, anak-anak. Nah, kita tidak perlu mendapat pujian dari manusia. Karena apa? Karena semua yang dilakukan dengan cara seperti itu adalah munafik. Pura-pura baik, pura-pura setia ya, pura-pura taat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan di tempat tersembunyi, misalnya di kamar ya, tutup pintu lalu kita bisa berdoa ya. Di sekolah kita boleh berdoa enggak? Boleh, kita berdoa di dalam hati ya. Boleh, Tuhan tahu ya. Asal dengan kesungguhan hati ya, Tuhan tahu, karena Bapa di surga Maha tahu. Tuhan mengajarkan kamu dan saya supaya kita mempunyai apa? Mempunyai iman dan melakukannya dengan ketulusan hati kita. Bapa di surga mengetahui sebelum apa yang kita minta. Namun Tuhan ingin kita, ketika kita berdoa, kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kamu dan saya. Jadi yang Tuhan mau kita lakukan dalam berdoa adalah doa yang diajarkan seperti oleh Tuhan Yesus, yaitu Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Nah, ayo kalian harus baca ayat ini ya. Harus dibaca di rumah ya. Doa yang diajarkan untuk memuliakan Allah ya. Kita akan mengerti bagaimana cara berdoa, dan Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kamu dan saya untuk berdoa. Nah, anak-anak, melalui renungan hari ini kita diingatkan
oleh Tuhan kita yang maha tahu bahwa apapun yang kita lakukan asal semua untuk kemuliaan nama Tuhan itu akan berkenan di hati Tuhan. Dan dengan kuasanya yang sangat besar kita akan dimampukan untuk menjalani yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Nah, ada contoh teladan yang sejati yang seorang pun tidak dapat melakukan hal yang begitu mulia. Ketika dia diutus oleh Bapa di surga untuk meninggalkan kerajaan surga yang mulia, dia taat, dia tunduk, dia patuh, dia datang menjadi serupa dengan manusia. Dia lahir dan disimpan di dalam palungan, dia hanya dibungkus dengan lampin. Nah, ketika dia dalam pelayanannya, dia ditangkap, dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, semua itu dia lakukan untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Kalian pasti sudah tahu ya. Ya, dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, maukah kamu yang sudah percaya untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan? Mau menolong sesama kita? Mau untuk mendoakan teman, saudara, hamba-hamba Tuhan dan yang lainnya, sehingga ketika kita tahu yang benar, ya, yang benar yang dapat kita lakukan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, bulan Desember ini kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Kiranya damai sejahtera yang tidak terbatas selalu ada dalam hati kamu, saya, dan orang-orang yang percaya di dunia ini. Nah, untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami setia datang kepada Tuhan, untuk kami setia terhadap hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh untuk terus memberkati teman-teman kami boleh untuk terus mendoakan teman-teman kami dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sampai Amin. jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.